Kita ke informasi seputar ibu kota Nusantara. Saudara, beberapa waktu lalu, sebuah jejaring kampanye global independen di Indonesia menyebutkan bahwa kondisi air bersih di kawasan IKN mengalami krisis. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah hadir bersama kami secara daring Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana OIKN, Dr. Onesium Patiu. Selamat siang, Pak Ones. Selamat siang, Bu Sarah. Baik, Pak Ones, bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana persiapan kebutuhan air bersih untuk warga sekitar IKN dan para ASN yang akan pindah ke sana? Ya, terima kasih banyak. Kondisi saat ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara pasti semuanya tahu bahwa sedang giat-giatnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan ASN yang ada di IKN dan juga terutama masyarakat yang sudah tinggal di Ibu Kota Nusantara. Kita tahu bahwa jumlah penduduk saat ini kurang lebih sekitar 250.000 orang yang sudah existing di sana, ditambah nanti dengan jumlah ASN yang akan masuk secara bertahap. Nah, kebutuhan air minum yang ada di IKN saat ini sedang diupayakan dengan membangun bendungan Sepaku Semoy yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 16 juta ton atau diperkirakan untuk pemanfaatannya kurang lebih sekitar 300 liter per detik. Nah, kebutuhan air ini sudah mulai disiapkan. Kemudian juga kita sudah membangun intake bersama dengan PUPR dan ini semua sudah sementara dalam proses persiapan. Jadi kebutuhannya sampai dengan saat ini masih di dalam perhitungan mencukupi, bahkan masih melebihi dari kebutuhan untuk saat ini. Baik, tentu sejumlah persiapan masih terus dilakukan hingga saat ini. Terlihat juga dari pembangunan bendungan yang masih dalam proses tentunya ya, Pak Ones. Sejauh ini sendiri bagaimana untuk dengan langkah mitigasi bencana jika nantinya terjadi krisis air bersih ataupun juga bencana lainnya, Pak Ones? Ya, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama-sama dengan seluruh kementerian terkait, kementerian lembaga terkait untuk betul-betul melakukan identifikasi. Ini yang penting harus kita lakukan adalah identifikasi terkait dengan kebutuhan dasar khususnya air. Nah, saat ini kami sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satunya adalah melakukan identifikasi terkait dengan potensi sumber air yang ada di Ibu Kota Nusantara dan di sekitarnya. Nah, salah satu yang nanti akan kita bangun juga adalah bagaimana membangun bendungan Sungai Lepe yang diperkirakan kapasitas di atas 17 juta meter kubik, dan bahkan mungkin nanti kita juga memikirkan untuk bisa mengambil air dari Sungai Mahakam. Ini identifikasi terkait dengan kebutuhan. Nah, terkait dengan jumlah penduduk ini juga menjadi identifikasi kita untuk memperkuat kebutuhan sumber air. Nah, selain hal tersebut, kami juga melakukan identifikasi bagaimana melakukan upaya sehingga tidak terjadi aliran permukaan atau runoff, sehingga seluruh air yang akan jatuh di wilayah Ibu Kota Nusantara kita harapkan kita bisa tangkap pada musim hujan dan kita bisa manfaatkan pada musim kemarau. Baik, Pak Ones, lalu bagaimana dengan mitigasi bencana jika nantinya terjadi banjir atau juga luapan air sungai ataupun juga air hujan di sekitar IKN, Pak Ones? Ya, Nusantara sudah memiliki konsep bahwa Ibu Kota Nusantara dibangun dengan prinsip Forest City, di mana 75%-nya adalah wilayah terbuka atau hijau terbuka dan 65%-nya ini kita tetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga hal ini sangat mendukung di dalam ketersediaan air. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan terkait dengan skenario sebagai Spawn City, bahwa seluruh tadi
bagaimana kita menangkap air hujan sehingga pada musim kemarau ini bisa kita manfaatkan. Kita juga sedang membangun bangunan yang namanya green building, sehingga seluruh air yang nanti jatuh di bangunan itu akan bisa kita tampung dan kita akan manfaatkan ulang. Selain itu juga kita akan melakukan yang namanya pemanfaatan air limbah. Kita akan proses sehingga kita bisa manfaatkan untuk nanti kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya untuk penyiraman, untuk pemadaman kebakaran, dan lain sebagainya. Baik Pak Ones, jadi artinya informasi ataupun isu yang beredar yang menyebutkan bahwa kondisi air bersih di kawasan IKN mengalami krisis ini tentunya tidak benar ya Pak Ones? Kita tidak bisa menyalahkan konsep orang melihatnya dari sisi yang mana. Bahwa kita harus tahu bahwa wilayah ibu kota Nusantara saat ini memang kita sedang berbenah. Tetapi mereka juga harus melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita lihat bahwa wilayah ibu kota Nusantara beberapa minggu yang lalu juga dikatakan kekurangan air, sering terjadi banjir. Ada beberapa saat ini juga beberapa genangan. Namun kita bisa melihat dari kebutuhan bahwa air yang tersedia ini akan kita olah, kita akan siapkan, dan bahkan di wilayah ibu kota Nusantara kita akan siapkan seluruhnya air minum yang siap untuk langsung diminum, atau kita pakai istilah water tapping, sehingga seluruh masyarakat itu betul-betul tidak mengalami krisis air di ibu kota Nusantara. Jadi kami sangat-sangat yakin bahwa ibu kota Nusantara pasti akan memenuhi seluruh kebutuhan dasar, khususnya air minum di ibu kota Nusantara. Baik, Pak Ones, terakhir singkat saja bagaimana dengan harapannya untuk pembangunan IKN ke depannya, khususnya juga untuk suplai air bersih di ibu kota Nusantara ke depannya, Pak Ones? Ya, pastinya adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini otorita ibu kota Nusantara untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang ada di ibu kota Nusantara. Kita melakukan percepatan di dalam pembangunan infrastruktur yang tadi ada bendungan, terus ada intek Sepaku, bahkan kami juga sedang membangun beberapa bendungan, terkait dengan embung dan kolam retensi yang betul-betul nanti disiapkan. Kemudian kita melakukan yang namanya penanaman tanaman di wilayah-wilayah yang areal terbuka hijau, sehingga air yang masuk di wilayah IKN khususnya yang pada saat terjadi hujan, kita bisa melakukan upaya untuk menangkap seluruh air yang ada di situ sehingga bisa menjadi kebutuhan dasar. Terus kemudian pastinya kita akan mendorong, istilah kita adalah bahwa bagaimana membangun Spon City yang ada di ibu kota Nusantara. Pastinya adalah seluruh masyarakat yang akan tinggal di ibu kota Nusantara perlu kita akan mendorong secara bersama untuk memanfaatkan air secara bijaksana. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong penerapan nature-based solution sehingga betul-betul konsep Spon City yang ada di ibu kota Nusantara nanti bisa berjalan dengan baik. Begitu Mbak Sarah. Baik, tentunya upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota Nusantara terus dilakukan. Ini juga harus sesuai dengan konsep IKN yaitu Spon City. Terima kasih banyak Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana OIKN Dr. Onesium Patiung telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia siang hari ini. Selamat siang Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.